Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memandu kelompok tani dalam rangka pengendalian hama tikus di saat pratanam. Ini daun-daun ini juga, ini daun-daun dikumpul jadi sarang. Bapak Ibu sekalian, kali ini lahan seluas berapa Pak? 46 hektar. Bapak siapa yang mau tanam padi? Semua. Ada yang tanam jagung juga? Ada. Apakah yang menjadi kendala untuk tanaman tersebut, Pak? Bagaimana tentang tikus, Pak? Apakah tikus selalu menjadi masalah di sini? Nah, untuk itu marilah kita bagaimana Bapak-bapak tahu bahwa tikus itu harus dikendalikan di awal musim secara serempak dan terus menerus. Nah, untuk kali ini bagaimana pengumpanan beracun sebelum kita menanam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah tersedia di sini. Ini namanya Singfospid, racun tikus. Nah, kemudian ini juga ini beras. Bisa juga bukan beras, yang penting apa yang paling disukai oleh tikus. Nah, bisa juga gabah, bisa juga teri ya. Nah, kemudian bahan yang lain lagi, ini apa namanya ini? Kulit padi. Ini harapannya bukan ini untuk dimakan, tidak, supaya ini aromanya ini bisa mengundang itu tikus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dicampur, dibasahi dulu, yang dibantu bagaimana dibasahi. Oke. Sudah boleh? Ya, tolong ini dibuka. Kenapa mencampurnya di dalam sini supaya tidak terbang. Arah angin jangan ada yang di sini karena mau dibuka ini, dan ada yang di sini, dari sana semua. Nah, ini supaya kenapa di dalam begini? Ini karena berdebu. Sedangkan saya nggak mau lihat gini toh. Saya nggak mau lihat. Iya. Masa kena anu sayang. Ada jalan. Jadi contohnya ini kita mau pasang umpan beracun di mana tempatnya tikus itu bersembunyi. Jadi bisa dipasang begini. Nah, kemudian dipasang, ya. Kemudian ditutup kembali. Satu sisi supaya ini tidak kena embun. Kemudian juga ini kan harum. Aromanya ini tikus mau datang kemari. Nah, kemudian kalau jaraknya ya tinggal keadaan kira-kira bagaimana nih tikus yang sembunyi. Ini kita bisa perkirakan lah begitu. Bisa 55 meter. Besok pagi harus kita segera kontrol. Kalau ada yang mati segera ditanam supaya untuk kalau kita meracun lagi masih mau. Karena tikus itu ada sifat gerah. Kenapa temanku ini mati? Ada umpan, tidak mau kan itu ya. Jadi ini toh, kita taruh toh. Baru ditaruh lagi umpan itu, baru ditutup lagi. Hasil meracun yang kemarin inilah buktinya. Ini beberapa meter saja ini bisa yang kita temukan ini adalah 4 ekor. Ini dari 2 tempat umpan. Ini dapat 4. 2 umpan dapat 4. Jadi teman-teman lain kita belum kontrol, tentunya sesuai dengan wilayah ini seperti ini adalah sarangnya tikus. Jadi sebelum kita menanam tentunya juga seharusnya itu dilakukan seperti yang kita lakukan ini.
pengendalian di awal musim sebelum menanam. Sehingga tikus ini masih sementara lapar-laparnya. Terbukti ini 2 umpan mendapatkan 4 ekor. Ini yang lain belum kita kontrol ini. Jadi kami berharap teman-teman yang lain nantinya harus semangat melakukan pengendalian dari awal. Kemudian diulang-ulang. Nah ini kemudian ini segera dibenamkan supaya yang lain nggak melihat ini. Sehingganya kalau umpan yang masih belum termakan, yang lain masih mau memakannya. Ini pengendalian di awal musim sangat-sangat efektif. Ini sana sini kita ketemukan ini tikus yang sudah mati, ini bangkainya sudah dikerumuni lalat ini. Ini sepanjang luasan sana sini ini sudah diketemukan. Jadi ini segera kita benamkan saja ini supaya tidak mengganggu orang kerja. Di satu sisi juga supaya tidak jerah yang lainnya. Jadi kita benamkan. Jadi baunya ini sudah luar biasa ini. Baunya. Sedang apa ini Pak? Tajuk jagung. Tajuk jagung. Sampai 2 hari lalu sudah kita lakukan pengumpanan bersama. Menurut Bapak bagaimana Pak? Banyak yang mati atau bagaimana Pak? bagus yang mati banyak. Banyak Pak ya? Iya, Jadi menurut Bapak bagus sekali? bagus. Ya dari sebelum tanam bagus kita adakan pengumpanan. Iya. Oke terima kasih Pak ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kemarin itu sudah 2 hari lalu kita sudah adakan pengendalian bersama. Bagaimana hasilnya Pak? Iya sudah banyak yang mati Pak, cuma ada yang kelihatan, ada yang tidak. Maksudnya banyak itu rumput-rumput, batang-batang kelapa, jadi sembunyi Pak. Sembunyi Pak ya? Banyak sembunyi. Ya. Jadi nggak bisa mau dilihat yang mati Ya, berapa. itu yang kelihatan bangkainya. Iya. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi Bapak sebagai pengurus Gapoktan Pak ya? Iya. Kita sudah lakukan 2 hari lalu bersama-sama kita lakukan pengendalian tikus di saat pratanam. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya sebenarnya sangat membantu sekali, terutama di dalam hal PSR atau peremajaan sawit rakyat ini, bahwa program PSR dengan model tumpang sari ini sangat membantu, terutama dalam hal pengendalian hama. Iya Pak, hama iya. tikus kemarin kita sudah lakukan. Jadi kan nanti hama tikus itu akan menyerang kelapa sawit juga nanti. Iya, Tetapi Pak, iya. dalam rangka tumpang sari ini kita sudah sejak awal kita lakukan Iya. pengendalian hama itu, Iya. maka akan mengurangi serangan hama tikus. Oh iya. Ya, Di saat penanaman sawit nanti Pak ya? Iya. Sawit kecil sudah Iya. karena sudah aman sebelumnya Iya. Pak ya? Keuntungan lain lagi dalam tumpang sari ini di dalam program PSR ini adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya. Ya, terus juga kekompakan di antara petani. Iya Pak, iya. Ini yang dibutuhkan dalam kekompakan ini karena ada keberlanjutannya kan. Iya Pak, iya. Ini. Jadi untuk ke depan kelompok tani yang lain harus menurut Bapak sebaiknya bagaimana Pak? Seharusnya diikuti pola seperti ini. Jadi Iya, Pak, persoalan hama kita harus serempak. Iya. Karena apabila tidak, itu akan membuat itu hama itu tidak tuntas. Iya Pak, iya. Dia akan kita akan memberikan celah untuk dia berkembang biak. Jadi kita putus Pak ya siklusnya gitu Pak ya? Siklusnya dengan serempak ini Serempak. kita putus. Iya, bersama-sama. Ya. Terus menerus Ya, ya. itu pun bukan cuma persoalan tikus, hama-hama Hama lain juga Pak ya. terutama kumbang tanduk yang Iya. akan menyerang jagung nanti. Iya Pak ya. Kita bisa antisipasi sedini mungkin sebelum sawit itu ditanam. Iya Jadi Pak, saya iya. kira begitu ini. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tadi pelaksanaan pengendalian hama tikus di saat pratanam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Jangan lupa yang belum subscribe,
segera subscribe, like, dan bunyikan lonceng supaya bisa mengikuti video kami selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.